Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang ternyata meninggalkan cerita tersendiri di baliknya. Alih-alih mempersoalkan tentang skor dan hasil pertandingan, banyak fans justru menyoroti sejumlah keputusan dari Sintayong yang dinilai kontroversial. Mulai dari pencoretan Eliano Rangers dari line up, sampai keterangan usai laga yang mengkritisi performa pemain timnas Garuda. Jelang laga berikutnya melawan Arab Saudi, tagar STY out justru menggema di media sosial. Kepercayaan terhadap sang pelatih asal Korea Selatan kini mulai dipertanyakan. Sejumlah pengamat sepak bola tak ragu memberikan kritik membangun kepada sang pelatih. Salah satunya adalah Bung Towel yang begitu concern memberikan perhatian serius dalam perbincangan ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana strategi timnas Indonesia jelang laga-laga berikutnya di kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Alasan Sintayong dibalik pencoretan Eliano. Nama Eliano Rangers menjadi perbincangan hangat para fans Garuda setelah namanya menghilang dalam skuad timnas Indonesia melawan Jepang. Diketahui, Sintayong memang tak memasukkan nama Eliano dalam daftar susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Jepang. Keputusan sang pelatih asal Korea jelas mengundang banyak pertanyaan dari para penggemar, mengingat kehadiran Eliano begitu dibutuhkan skuad dengan pengalaman dan skillnya merumput di Eropa. Dalam sebuah konferensi pers, STY akhirnya memberikan jawaban mengenai alasan dibalik pencoretan Eliano Rangers dari skuad Garuda dalam 2 laga terakhir. Pelatih berusia 54 tahun itu memberikan jawabannya dengan berkata, "Soal Eliano tidak masuk skuad karena menurut saya belum baik. Masih susah bagi Eliano untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih seperti itu," kata Sintayong usai laga melawan Jepang. Dalam sebuah wawancara, Exco PSSI Arya Sinalungga mengakui bahwa pihaknya belum tahu persis alasan dari Sintayong melakukan hal itu. Arya juga merasa bingung dan menganggap bahwa Eliano adalah pemain berbakat dan punya kualitas untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia. Kita juga nggak tahu, ya bingung kita kenapa Sintayong milih tidak mengambil Eliano. Kalau ada yang bilang ini bukan pilihan Sintayong, enggak, ini pilihan Sintayong, kata Arya Sinalungga dikutip dari arsip Timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapannya tentang keputusan STY itu. PSSI secara terbuka akan menampung masukan dan saran yang membangun bagi skuad Garuda. Dengan kekalahan dari Jepang, Federasi tertinggi sepak bola Indonesia akan tetap melakukan evaluasi agar tim dapat meraih hasil yang lebih baik di pertandingan berikutnya. Kritik Bung Towel kepada STY. Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Willy atau akrab disapa Bung Towel, memberikan tanggapannya terkait kekalahan timnas atas The Samurai Blue. Sang pengamat yang dikenal kritis terhadap kepemimpinan timnas di era Sintayong memberikan pendapatnya melalui cerita di media sosial pribadinya. Bung Towel menulis kritikannya itu dalam beberapa slide berbeda. Pada awalnya sang pengamat menyoroti perbedaan kualitas antara timnas Indonesia dan timnas Jepang. Bung Towel menulis, "Orang awam pun paham dan sudah menduga bahwa lawan Jepang kita masih bakal kalah, tapi semua dengan ekstra effort dan gembar-gembor sudah level Asia. Kalah dengan skor 0-4 sungguh kebangetan." Lebih lanjut, Bung Towel menjabarkan kalimatnya dengan sebuah pertanyaan klise. Adakah yang sportif mau bertanggung jawab atas kekalahan telak ini? Tentunya bukan kita dong. Ataukah kita akan dicekoki dan dibanjiri segudang dalih soal beda kelas, soal chemistry, soal butuh waktu lebih lama, waktu untuk nambah naturalisasi lagi.
Dalam kalimatnya, Bung Toel secara jelas mengkritik strategi bertahan Sintayong yang menurutnya terlalu template dan monoton. Terlalu mahal, buang-buang waktu dan sulit berharap dengan taktik monoton parkir bus ala STY. Sementara pemain naturalisasi terus berdatangan, pungkas Bung Toel. Menakar peluang timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Kekalahan timnas Indonesia atas Jepang secara tidak langsung mengikis peluang tim Garuda untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Hal itu kini tampak semakin sulit seiring hasil kurang memuaskan yang diraih skuad asuhan Sintayong dalam 2 laga terakhir. Dari 6 tim yang ada di grup C, timnas Indonesia saat ini berada di peringkat terbawah dengan koleksi 3 poin, selisih 2 angka dari Bahrain di peringkat kelima dan berjarak 3 poin dengan timnas Cina di peringkat keempat. Menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan, laga terdekat melawan Arab Saudi menjadi pertempuran hidup mati untuk menjaga asal demi lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang yang mungkin masih realistis untuk dicapai saat ini adalah finish di peringkat ketiga atau 4 klasemen. Cita-cita itu bisa diraih dengan tekad dan kerja keras luar biasa, mengingat di samping harus meraih kemenangan, skuad Garuda juga akan bergantung pada laga-laga tim lainnya di grup C. Dalam laga-laga sisa di babak ketiga, Jai Itses dan kolega akan berupaya mengusung raihan 3 poin saat menghadapi lawan demi lawan. Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi Arab Saudi di Stadion Gelora di hadapan ribuan supporter. Lalu mampukah skuad asuhan Sintayong meraih hasil positif lawan pasukan Green Falcon? Berikan pendapatmu di kolom komentar.